Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis bab yang pertama, yaitu kita akan mempelajari surat Al-Asr. Kita akan mengenal surat Al-Asr. Perlu kalian ketahui, ini adalah peta konsep tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu merupakan surat yang ke-103 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Asr tergolong surat Makkiyah, turun di Mekah. Yang ketiga, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Yang pertama, wal 'asr. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terus selanjutnya surat Al-Asr artinya waktu atau masa. Wal 'asr, demi masa. Surat Al-Asr namanya diambil dari ayat pertama, yaitu wal 'asr. Yang kedua yaitu bagaimana redaksi penulisan surat Al-Asr. Ayat yang pertama berbunyi wal 'asr. Yang kedua, innal insana lafi khusr. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Selanjutnya kita akan menerjemahkan surat Al-Asr. Terjemahan yang pertama, ayat yang pertama berbunyi bagaimana? Wal 'asr, artinya demi masa. Yang kedua, innal insana lafi khusr, artinya sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat yang ketiga artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa surat Al-Asr tadi terdiri dari 3 ayat. Urutan yang ke-103 tergolong surat Makkiyah. Terus artinya Al-Asr demi masa. Selanjutnya kami akan menjelaskan kandungan surat Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr itu mengandung makna. Yang pertama, menjelaskan bahwa semua manusia itu dalam keadaan merugi. Semua manusia dalam keadaan merugi. Kecuali ada kecualinya, perlu kalian ketahui. Jadi ada kecuali siapa? Yang tidak rugi itu siapa? Yang pertama yaitu orang yang beriman. Yang pertama orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu tidak termasuk orang yang merugi. Yang kedua yaitu orang yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebajikan. Jadi orang yang mau berbuat baik itu tidak akan
tidak termasuk orang yang merugi. Yang ketiga, golongan yang tidak merugi yaitu orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Jadi, yang mau menasihati seseorang untuk melaksanakan suatu kebenaran, untuk melaksanakan suatu amal soleh, itu tidak termasuk orang yang merugi. Dan yang keempat, yaitu orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Jadi orang yang mau menasihati orang lain, temannya, saudaranya, dalam menasihati dalam bentuk kesabaran, itu tidak termasuk orang yang merugi. Jadi dari ketiga ayat ini dalam surat Al-Asr, itu intinya kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada yang lain. Yang kedua, kita harus selalu mengerjakan amal soleh supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Yang ketiga, kita harus saling menasihati dalam kebenaran. Jadi kalau ada temannya yang salah, kita nasihati supaya dia mau merubah sikapnya untuk melaksanakan suatu kebaikan. Yang keempat, yaitu menasihati seseorang dalam kesabaran. Kalau ada temannya yang marah, kita nasihati supaya dia mau bersabar. Ketika ada temannya yang mendapatkan musibah, kita nasihati supaya dia sabar. Intinya seperti itu. Baik anak-anakku yang berbahagia, untuk hari ini kalian mempunyai tugas yang pertama. Kalian membuat peta konsep di surat Al-Asr urutan ke 103 seperti itu tadi, seperti yang telah ditampilkan tadi. Yang pertama. Yang kedua, kalian menulis surat Al-Asr di buku tulis. Ditulis sendiri ya, jangan sampai dituliskan oleh orang tua kalian. Kalian belajar menulis. Kalau kalian mau belajar menulis, berarti otomatis kalian membaca juga, menulis juga, berpikir ya juga. Nah. Terus yang ketiga, kalian menerjemahkan surat Al-Asr. Terjemahnya kalian tulis, buku tulis. Dan yang keempat, sebutkan kandungan surat Al-Asr. Mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan. Kalian harus tetap giat dalam belajar, selalu mengaji setiap hari, jangan lupa, itu penting sekali. Kalian harus menjaga. Kemarin kan sudah diberi tugas membuat buku BMS, buku monitoring salat. Kalian isi mulai hari ini. Dan jangan lupa kalian mengaji, harus selalu aktif. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan. Kurang lebihnya Pak Ahmad mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.